harus berhati-hati untuk memilih klinik perawatan kecantikan. Karena bisa saja uang puluhan juta rupiah yang dikeluarkan di klinik kecantikan ternyata tak ada hasil. Karena tertipu oleh klinik kecantikan abal-abal. Faktanya, klinik kecantikan abal-abal alias ilegal berhasil diungkap kepolisian. Sebuah klinik kecantikan yang berada di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, didatangi pihak kepolisian. Pada saat polisi masuk ke sebuah ruangan, ditemukan seorang karyawan klinik sedang melakukan operasi pelipatan kelopak mata. Kegiatan tersebut langsung dihentikan pihak kepolisian. Bukan hanya itu, polisi juga membongkar tempat sampah yang ada di dalam ruangan. Di sana ditemukan banyak sekali alat-alat bedah yang sudah digunakan. Setelah melakukan penggeledahan, polisi langsung mengamankan 2 orang yang merupakan pemilik dan karyawan klinik kecantikan. 2 orang tersebut ternyata warga negara asing. Jadi di sini kami akhirnya mengamankan ada 2 orang tersangka dengan inisial DN dan DS yang kedua-duanya adalah warga negara asing. Dan kemudian dua-duanya pun sudah melakukan praktek ini dan membuka praktek di ruko tersebut itu sudah selama kurang lebih 3 tahun. Dan ternyata mereka melakukan praktek tindakan medis itu tanpa dilengkapi dengan adanya sertifikasi kaitan dengan kesehatan. Polisi mendapati jika karyawan klinik kecantikan tersebut tidak mempunyai izin untuk melakukan pembedahan layaknya seorang spesialis. Orang atau tersangka ini yang melakukan tindakan medis tidak memiliki izin atau sertifikasi apapun untuk bisa melakukan tindakan medis. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapatkan barang bukti beberapa set alat bedah dan obat-obatan kecantikan. Dan inilah suasana pasca penggerebekan polisi. Bang, bisa dijelaskan nggak pada saat melakukan penggerebekan itu si pelaku sedang melakukan apa, Bang? Baik, jadi dapat kami jelaskan. Kami dari unit Krimsus Polres Metro Jakarta Utara pada saat datang ke tempat salon kecantikan Ana Eyebrow ini ada seorang yang diduga tenaga medis dan seorang pasien yang sedang melakukan tindakan berupa pembuatan lipatan kelopak mata. Pada saat kita masuk sudah hampir selesai pengerjaan pembuatan lipatan kelopak mata itu terhadap pasiennya. Kita masuk, kemudian kita stop tindakan itu. Kenapa kita stop? Itu aman karena sudah selesai tindakannya, kita sudah tahu sudah mau selesai, kita hentikan, kemudian kita cari barang bukti yang kira-kira tenaga medis itu pakai untuk pembuatan lipatan kelopak mata seperti jarum untuk bius, kemudian jarum untuk memasukkan benang ke dalam kelipatan kelopak mata, kemudian ada salep juga untuk anestesi. Kita cari di tempat sampah, kemudian kita ketemukan dan memang ternyata dipakai. Bisa ditunjukkan nggak? Ini kan salah satu lokasinya ya, Bang ya? Iya, betul. Tempat mereka melakukan pembedahan seperti itu, Bang? Iya, betul. Jadi ini ada satu ranjang di sini, kemudian ya dipakai untuk pasiennya untuk melakukan lipatan kelopak mata itu operasi, kemudian dilakukan pembedahan oleh si tenaga medis yang kita duga tenaga medis, padahal ternyata itu hanya orang biasa, bukan tenaga medis yang hanya punya keahlian saja, bukan resmi dari atau dokter. Kita temukan ada tisu, kemudian yang masih ada bekas sedikit, mungkin ada darahnya, kemudian ada salep juga di sini, salep untuk anestesi, kemudian obat untuk biusnya itu sendiri yang untuk dimasukkan ke dalam alat suntik itu kita juga temukan di sini. Bang, ini pada saat penggerebekan itu awal mulanya itu
Dugaannya apa sih Bang? Izinnya atau seperti apa? Dugaannya awal tentunya tenaga medis yang tidak memiliki izin, karena kan harus sesuai dengan peraturan pemerintah, mereka harus memiliki STR dan surat tanda registrasi dan izin praktek tentunya kan. Nah kita dugaan sementara itu, dan ternyata kita cek memang tidak punya. Ada indikasi obat-obatan palsu ini juga nggak sih? Untuk obat palsu tidak, cuma ada beberapa jenis yang tidak terdaftar di BPOM. Kita amankan juga. Oh gitu? Kalau keluhan sih saya nggak pernah merasakan ada keluhan apa-apa, dikerjakan juga secara cepat, dan alhamdulillah sampai hari ini juga mata saya masih terus berbinar. Meningkatnya kebutuhan kaum hawa untuk tampil cantik membuat menjamurnya klinik-klinik kecantikan bermunculan. Sayangnya, klinik kecantikan yang kini mudah sekali ditemukan di mana-mana dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal yang hanya mencari keuntungan belaka. Tidak peduli bagaimana nasib konsumennya apabila terjadi kesalahan saat melakukan tindakan bedah yang seharusnya dilakukan oleh tenaga ahli. Yang kami dapatkan, kalau kegiatan pembedahan atau itu harus dilakukan oleh tenaga yang mempunyai sertifikat, dan di negara kita tentunya harus ada persyaratan-persyaratan tertentu. Kalaupun itu warga negara asing, tentunya harus tunduk juga dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Penemuan klinik kecantikan ini mau tak mau menyeret semua pasiennya. Klinik tak berizin milik warga negara asing ini sudah 2 tahun menjalankan prakteknya. Status 2 tersangka yang merupakan warga negara asing akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau memang tidak ada pelanggaran hukum pidana, ya tentunya kita bisa langsung menyerahkan ke imigrasi untuk dilakukan deportasi. Tapi kalau ada pelanggaran hukum pidana, tentunya dia harus mempertanggungjawabkan hukum pidananya dulu di Indonesia. Nah, baru setelah selesai, nanti kita serahkan ke imigrasi. Nah, imigrasilah nanti yang akan menentukan apakah terkait dengan mantan narapidana ini pantas untuk dideportasi atau memang dilakukan pembinaan dan sebagainya. Nah, itu kewenangan dari imigrasi. Tapi pertanggungjawaban hukum, kalau dia melakukan pelanggaran hukum, ya harus dipertanggungjawabkan dulu. Selama 2 tahun, klinik ini cukup populer di kalangan masyarakat, bahkan hingga kalangan publik figur. Ivan Gunawan salah satunya. Seorang desainer yang juga sering mengisi dunia hiburan televisi, harus berurusan dengan kepolisian. Dirinya harus menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Mapolres Jakarta Utara terkait dengan klinik kecantikan ilegal. Setelah hampir 3 jam diperiksa polisi, Ivan Gunawan mengaku pernah melakukan operasi untuk kelopak mata tahun 2006 silam. Saya datang karena saya diminta untuk memberikan kesaksian di mana telah tertangkap salah satu pemilik dari klinik kecantikan, dan saya kebetulan beberapa tahun yang lalu juga pernah menggunakan jasanya untuk melakukan sulam kelopak saya. Kalau saya pribadi ya saya melihat ya profesional aja gitu, karena kalau berbicara kecantikan, saya nggak mungkin datang ke satu klinik kecantikan saya cek ada izinnya nggak, ada ijazahnya nggak, kan maksudnya nggak etis saya menanyakan seperti itu. Karena kalau saya datang ke satu klinik, pastinya saya telah mendapatkan rekomendasi dari orang-orang yang terpercaya dan hasilnya juga bagus gitu. Jadi ya karena saya pada waktu itu butuh, ya jadi saya datangin.
Kalau keluhan sih saya nggak pernah merasakan ada keluhan apa-apa, dikerjakan juga secara cepat dan alhamdulillah sampai hari ini juga mata saya masih terus berbinar, nggak pernah saya ngerasa sakit mata, nggak pernah ada keluhan apa-apa gitu. Jadi ya kalau dilihat dari profesional ya orang itu profesional banget gitu. Tapi ya, ternyata memang beliau tidak memiliki izin praktek dan beliau juga bukan dokter. Kami mencoba untuk memeriksa kembali para saksi, utama dari para customer yang sudah melakukan tindakan medis di lokasi tersebut. Dan salah satunya juga ada beberapa tokoh public figure yang kami juga lakukan pemeriksaan saksi, ada beberapa artis dan juga ada sejumlah customer yang kami mintai keterangan sebagai saksi terkait bagaimana SOP dan juga kaitan dengan masalah jumlah biaya yang harus dikeluarkan dan juga termasuk bagaimana perlakuan dari para tersangka ini dan sebagainya. Kayak ini enggak. Saya dulu izin mau ada enggak? Izin praktek mau ada enggak? Kan enggak ada. Ya, ini kok jual. Ini untuk pemakaian itu kan. Ya, itu benar. Pasti diperjualbelikan. Pemakaian spesial, Pak. Iya. Tidak, bukan diperjualbelikan. Beda diperjualbelikan dan beda untuk pemakaian untuk customer. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, salon kecantikan bukan termasuk dalam kategori fasilitas kesehatan, sehingga tidak diizinkan untuk melakukan tindakan kesehatan, apalagi dilakukan oleh orang yang bukan tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin. Namun peraturan tinggallah peraturan. Berdasarkan penelusuran kami, ada sejumlah klinik kecantikan yang membuat layanan tindakan medis seperti bedah kelopak mata dan dikerjakan bukan oleh tenaga medis. Ini aku bilang lihat di IG tuh ini, sama kan YouTube tapi udah nggak ada ya? Oh keren banget. Oh itu udah nggak ada sih kak. Iya maksudnya. Atau coba kakak WA aja ke itu adminnya. Ini bukan adminnya, bukan ini ya? Di sini nggak ada. Ini sekarang. Oh banyak cabang ya? Kak mau buka di Bekasi sih, tapi itu yang pegang adminnya. Oh adminnya, tanya adminnya aja ya? Iya kak. Pas aku lihat 2018 ternyata. Iya. Jadi tapi nggak ada ya mbak ya? Kenapa nih? Ininya, Oh, kalau mau aku mau beliin sekarang. Nggak ada sih kak. Coba tanya ke adminnya aja. Coba tanya ke admin. Itu ada biasanya pegang ownernya sih. Oh yang pegang ownernya ya? Ketika kami bertanya kepada salah satu karyawan klinik itu, tindakan bedah kelopak mata sudah tidak ada. Nih aku bilang lihat di IG tuh ini, sama kan YouTube tapi udah nggak ada ya? Oh keren banget. Oh itu udah nggak ada sih kak. Iya maksudnya. Atau coba kakak WA aja ke itu adminnya. Ini bukan adminnya, bukan ini ya? Di sini nggak ada. Ini kak admin. Oh banyak cabang ya? Kita lagi mau buka di Bekasi, Oh. tapi itu yang pegang adminnya. Oh adminnya, tanya adminnya aja ya? Iya kak. Namun kami disarankan untuk menghubungi pemiliknya langsung jika ingin bertanya lebih jauh tentang tindakan bedah kelopak mata tersebut. Sebentar saya hubungin adminnya ya? Iya kak. Oh yang ngerjain ownernya biasanya mbak ya? Iya. Oh makanya harus daftar dulu kali ya, nggak bisa langsung datang. Dia merasa dirugikan, Mbak ya? Sangat dirugikan. Jadi sekarang sejak ada kasus itu, sekarang banyak yang nanya ke saya, Mbak ini izinnya apa sebenarnya, tahu nggak gitu. Jadi saya juga, jadi beberapa konsumen itu meragukan juga dengan klinik kecantikan yang sebenarnya sudah ada izinnya. Surat izin sertifikat adalah hal yang paling utama dalam bisnis ini. Pekerjaan saya yang sangat sederhana aja seperti sulam alis, sulam bibir, sulam kelopak mata, sulam lesung pipit gitu. Kita harus benar-benar mempunyai sertifikasi yang jelas. Kita belajar dari mana, kita lulusan mana, dan setelah dinyatakan kita boleh melakukannya ke konsumen, baru kita boleh menjalankan klinik kita.
Jadi sekarang memang banyak sekali ya klinik-klinik yang tanpa izin itu beroperasi, dan banyak sekali sekarang konsumen itu mengejar harga murah tanpa mereka tahu ini sebenarnya mereka sudah izin apa belum, mereka sudah certified apa belum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat hendak menggunakan jasa klinik kecantikan. Yang pertama, periksalah rekam jejak klinik tersebut pernah bermasalah atau tidak. Yang kedua, periksalah kondisi klinik terutama kebersihannya. Yang ketiga, cari tahu perawatan yang ingin Anda lakukan sebelum mendatangi klinik kecantikan. Yang keempat, pastikan setiap perawatan wajah harus sesuai prosedur. Dan yang terakhir, jangan tergiur dengan harga murah. Penemuan klinik kecantikan di kawasan Jakarta Utara membuka fakta bahwa klinik ilegal banyak bertebaran di tanah air. Karena bukan hanya di Jakarta, kasus klinik kecantikan bodong ini juga terjadi di Makassar. Polrestabes Makassar menggerebek sebuah klinik kecantikan yang tidak mempunyai izin untuk melakukan perawatan kecantikan. Saya izin mau ada nggak? Di praktek mau ada nggak? Enggak ada. Ya, ini perjual. Ini untuk pemakaian itu kan? Ya, itu benar. Diperjualbelikan. Pemakaian facial, Pak. Iya. Ini bukan diperjualbelikan. Beda diperjualbelikan dan beda untuk pemakaian di customer. Pemakaian harus dibayar. Bukan hanya itu, karyawan yang melakukan perawatan tidak memiliki keterampilan dan izin dalam bidang kesehatan kecantikan wajah. Klinik yang sudah beroperasi selama 2 tahun ini didapati juga menyimpan puluhan botol infus, jarum suntik, dan krim kecantikan wajah yang tidak memiliki label BPOM. Barang-barang tersebut langsung disita pihak kepolisian. Sedangkan para pelaku dengan pasal 29 Undang-Undang tahun 2004 tentang kedokteran dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bersolek dan tampil cantik memang kodrat kaum Hawa. Namun ada baiknya jika semua itu dilakukan melalui cara yang benar dan sesuai aturan. Karena jika salah tempat, bisa saja bukan kesempurnaan yang didapat, melainkan kesengsaraan.